Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Waalaikumsalam. Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Rabu 4 Januari 2023. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama DPR telah memperbarui batas penghasilan kena pajak atau PKP. Semula masyarakat yang tidak terkena pajak penghasilan atau PTKP adalah karyawan dengan gaji sebesar Rp4.500.000 per bulannya. Sementara dalam regulasi baru, kini batas penghasilannya dinaikkan menjadi 5 juta per bulan. Artinya pekerja dengan gaji minimal 5 juta per bulannya akan terkena pajak penghasilan atau PPh. Aturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Kemudian BLI tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang PPh. Pajak ini pun bersifat progresif. Apakah kebijakan ini menambah penderitaan rakyat? Apakah kebijakan ini ciri sistem kapitalisme neoliberal? Bagaimana pajak dalam pandangan Islam? Untuk membahasnya kita terhubung dengan analis makroekonomi Fakta Pusat Analisis Kebijakan Strategis Bung Hatta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bung kabarnya sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bung, terkait cuitan Sri Mulyani lagi-lagi Bung. Berkali-kali pemerintah menetapkan kebijakan kontroversial. Yang terbaru aturan dari Sri Mulyani gaji minimal 5 juta kena pajak 5%. Sri Mulyani sebut untuk melindungi masyarakat. Benar demikian Bung Hatta? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati wa tazama bi tariqati wa tarshamahu wa ja'ala al-aqidata islamiyata asasan li fikrati wal ahkam syar'iyyata miqyasan li amali wa masdaran ya. Ya, langsung saja. Jadi kalau kita lihat peraturan ini ya. Di peraturan ini tertuang tadi sudah disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan kemudian diperjelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Kalau kita lihat dari eh, 5 dari tadi 4,5 menjadi 5 juta gitu ya, dari 4,5 menjadi 5 juta. Maka ini memang ya sebagaimana dikatakan Ibu Sri Mulyani itu memang terkesan gitu ya, itu untuk apa istilah tadi membela rakyat gitu ya, menjaga kepentingan rakyat. Karena yang tadinya 4,5 itu dikenakan pajak 5%, sekarang itu diperlebar. Ya, penghasilan yang kena pajak itu, yang tidak kena pajak itu 4,5 tidak kena lagi, melainkan yang 5 ya saja gitu ya. Jadi kalau kita kumulatifkan kira-kira 60 juta dalam 1 tahun gitu ya. Nah, kalau sebelumnya 45 juta dalam setahun itu sudah kena pajak itu 5%. Nah, sekarang diperlebar ya nilai penghasilan kena pajaknya tadi atau PKP-nya tadi menjadi 5 juta atau kumulatif senilai 60 juta. Nampak dari sini memang seolah-olah ada pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Hanya saja perlu dipahami bahwa yang namanya pajak yang dibayar oleh rakyat itu kan tidak hanya dalam bentuk PPh atau pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan pribadi, ya. Ada ada begitu banyak jenis pajak yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia, ya. Kalau kita lihat struktur perpajakan kita itu kan
pajak di Indonesia itu kan ada beberapa macam ya. Ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Pajak daerah misalnya di situ ada pajak apa kendaraan apa pajak bensin ya, pajak BBM. Jadi setiap liter bensin yang kita pakai itu ada pajaknya gitu ya, ada pajak. Jadi eh, itu seperti itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, terus kemudian pajak apa lagi? Pajak penerangan jalan ya, pajak rokok. Dan perlu diketahui rokok, rokok itu termasuk dari komoditas yang diukur ya dalam garis kemiskinan gitu ya. Nah, jadi apa eh, itu pajak gitu ya, itu pajak. Itu pajak. Jadi kalau memang ingin membela serius membela rakyat gitu ya, maka pajak-pajak yang seperti tadi ya, pajak penerangan jalan gitu ya, pajak ini mohon maaf nih kalau kontroversial sedikit ya, pajak rokok misalnya karena memang ada khilaf ya, perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. Karena konteksnya kita kan bicara tentang pajak ya. Kalau memang serius apa ya pajak rokok itu harusnya dihapuskan. Gitu. Pajak rokok itu dihapuskan. Artinya tidak lagi masuk ke dalam apa yang menjadi komoditas ya yang dipertimbangkan dalam garis kemiskinan. Terus eh, pajak apa lagi ya? Pajak air ya. Itu juga ada gitu ya. Jadi kalau sekali lagi kalau memang serius maka pajak-pajak yang pajak daerah yang seperti tadi itu pajak air, pajak rokok gitu ya. Pajak penerangan jalan ya, pajak parkir gitu ya. Itu seharusnya ya tidak ada dong gitu ya. Seharusnya tidak ada dong. Kalau memang ingin dikatakan serius menjaga kepentingan rakyat. Saya pikir begitu. Baik Bung, terkait tadi uh, pajak yang disebutkan Bung Hatta tadi, apakah keputusan pemerintah terkait pajak pertambahan nilai diiringi melakukannya pada pajak keuntungan perusahaan besar? Apalagi selama ini perusahaan besar sudah mendapatkan banyak fasilitas atau keringanan pajak dari pemerintah. Apakah ini keputusan sewenang-wenang, Bung Hatta? Iya, kalau kita lihat apa ini kan bukan PPN ya, ini PPH ya, pajak penghasilan. PPN tadi udah kemarin ya, sudah dinaikkan ya, dari tadinya 10% menjadi 11%. Meskipun pemerintah juga sudah mengatakan bahwa untuk jenis barang-barang tertentu yang itu seperti sembako ya, itu eh, apa tidak 11% ya, tidak dikenakan ya. Nah, dalam konteks PPH ya, apakah ini kemudian menyebabkan semacam ketidakadilan antara satu pihak dalam hal ini adalah rakyat masyarakat Indonesia secara umum dengan pihak apa segelintir pihak yang notabene adalah orang-orang mampu, orang-orang kaya ya. Apakah ini ketidakadilan ya dalam bentuk contoh tadi adalah corporate ya perusahaan. Eh, kalau kita ambil contoh yang sekarang sedang lagi ramai ya, Perpu Cipta Kerja ya, Perpu Cipta Kerja. Di sana di dalam paragraf dalam salah satu paragraf di dalam Perpu Cipta Kerja itu kalau kita perlu ketahui berkaitan dengan ASDM ya, itu disebutkan tentang royalti 0% ya, royalti 0%. Jadi perusahaan pertambangan batu bara yang melakukan hilirisasi produksi batu baranya dalam artian mereka tidak lagi hanya mengolah sebatas batu baranya tetapi juga menjadi apa disebut dengan gasifikasi batu bara gitu ya. Yang tadinya LPG kita sangat bergantung dengan impor, sekarang dengan batu bara itu ya itu bisa diolah semacam menjadi LPG-nya batu bara kira-kira gitu ya. Saya agak lupa nama istilahnya gitu ya. Nah, apa itu akan mendapatkan apa royalti 0%. Royalti 0%.
Padahal royalti royalti perusahaan pertambangan itu belasan persen ya, belasan persen dan apa kalau kemudian dibebaskan royalti berarti ya begitu luar biasa kan apa keberpihakan pemerintah terhadap yang namanya corporate ya atau perusahaan. Alasannya memang untuk memberikan insentif ya, mendorong agar perusahaan-perusahaan batu bara itu masuk ke dalam hilirisasi produk-produk batu bara ya. Karena katanya investasinya besar ya bisa sampai 4 sampai 2 sampai 4 miliar US dollar untuk hilirisasi tadi itu. Tapi saya pikir nilai 2 sampai 4 miliar dolar itu sangat kecil ya, masih kecil ya. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan keuntungan perusahaan-perusahaan batu bara saat ini saja dalam beberapa tahun ini itu sangat besar keuntungannya. Bahkan 2023 ini harga batu bara pun masih di atas 200 US dollar per metrik tonnya ya. Jadi dengan keuntungan itu saja mereka sebenarnya sudah tidak perlu lagi mendapat royalti ya untuk melakukan hilirisasi batu bara tadi. Jadi kami pikir ini sudah bentuk ketidakadilan, bentuk ketidakadilan. Jadi kenapa ya? Karena keuntungan mereka itu sangat besar. Gitu ya. Perlu diketahui kami pernah mencoba menghitung-hitung berapa sih sebenarnya produksi harga batu bara itu dalam beberapa laporan tahunan di beberapa perusahaan-perusahaan besar batu bara. Itu kami hitung bahwa 1 kilogram batu bara itu tidak tidak nyampe 1.000 rupiah. Ya. Bayangkan kalau itu 1 tonnya adalah dijual sampai 300 US dollar per metrik ton, berapa untung mereka? Ya, berapa untung mereka? Jadi saya pikir ini sebuah bentuk ketidakadilan ya, bentuk ketidakadilan. Jadi spesifiknya seperti itu ya. Kalau dikatakan apakah adil atau tidak. Baik, Bung. Tadi disebutkan apakah bentuk ketidakadilannya gitu ya, Bung. Apakah putusan pemerintah untuk mengerek PPN sangat memaksakan dan menindas rakyat kecil khususnya, Bung? Iya, kalau memaksakan ya dari awal memang yang namanya pajak itu kami pikir itu bukan solusi ya. Jadi kalau kita tarik ke belakang yang namanya pajak itu kan pajak itu masuk ke dalam cost ya, biaya ya. Jadi pajak itu dia akan mempengaruhi besaran total cost, total biaya. Ketika total biaya itu meningkat, maka tentu harga jual barang juga akan meningkat. Harga jual barang meningkat, apa yang terjadi? Maka tentu kembali kepada rakyat. Sembako, harga Indomie, misalnya harga minyak goreng, gula, gitu ya. Ketika itu dipajakin, perusahaan-perusahaan seperti dipajakin, tentu harga jual produk-produk bahan baku tadi, sembako tadi juga akan meningkat, akan naik, gitu ya. Jadi sejak awal konsep pajak ini kami pikir ini bermasalah. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang konteks keadilan, ya, sejak awal bermasalah. Dia justru akan membebani harga jual produk. Harga jual produk naik, maka tentu akan membebani rakyat. Sekarang ada berapa rakyat Indonesia yang miskin, yang kalau dilihat dari sisi pengeluaran konsumsinya per bulan itu tidak lebih dari 505 ribu rupiah. 505 ribu rupiah per bulan. Tidak sekitar 28 juta, 29 juta rakyat Indonesia yang pengeluaran konsumsi per bulannya hanya sekitar 505 ribu rupiah. Gitu ya. Jadi tentu pajak itu akan semakin membebani belanja ya konsumsi masyarakat yang yang kira-kira tadi ya kalau dilihat dari si pengeluaran konsumsinya hanya 505 ribu rupiah per bulan. Karena kalau dihitung dari sisi pendapatan, BPS belum menghitungnya ya dari sisi pendapatan. Itu hanya dihitung dari sisi pengeluaran belanja per bulan. Jadi belanja pengeluaran per bulannya 505 ribu rupiah ya berarti ya sekitar itulah duitnya yang ada ya untuk makan dan minum. 505 ribu rupiah. Nah, coba kalau tidak ada pajak.
Ya, coba kalau tidak dapat. Ya kalau nggak bayar pajak, katanya apa kata dunia gitu kan. Kata Kementerian Keuangan kan begitu ya. Eh, ini bicara tentang paradigma tata kelola ekonomi ya, dalam konteks ini adalah fiskal APBN ya, fiskal APBN. Dan perlu dipahami memang fiskal APBN ini adalah salah satu karakteristik penting, ciri penting dalam ekonomi ekonomi atau fiskal tata kelola fiskal kapitalisme ya. Instrumen sumber pendapatan terpenting ya di dalam kapitalisme. Kalau kita lihat data penerimaan pajak kita dari tahun ke tahun, 80% lebih ya, 81,8% lebih kalau kami lihat data yang ada. 81,8% lebih, hampir 82% itu datang rasio penerimaan eh, penerimaan pajak terhadap penerimaan dalam negeri atau pendapatan dalam negeri itu mencapai 81,8% tahun 2022. Tahun 2000 itu 56,5%. Terus meningkat ya sampai ke sini, dari hari ke hari sampai ke sekarang gitu ya. Itu rasio penerimaan pajak meningkat. Ini kan memang ciri khas dari ekonomi tata kelola fiskal kapitalistik. Sebaliknya penerimaan negara dalam bentuk penerimaan negara yang bukan pajak ya, itu semakin semakin mengecil ya, semakin mengecil rasionya ya, porsinya. Pendapatan negara bukan pajak dalam bentuk penerimaan sumber daya alam itu 6,6% ya, dalam bentuk sumber daya alam itu hanya 6,6%. Selain sumber daya alam itu 11,6%. Jadi ya begitulah karakteristik ya, sekali lagi fiskal dari yang namanya fiskal kapitalistik atau tata kelola fiskal APBN kapitalistik. Pasti dia mengandalkan pajak ya, dimanapun itu, dimanapun. Cina gitu ya, Rusia ya, Amerika, termasuk juga negara-negara welfare state ya, negara-negara kesejahteraan seperti Swiss ya, biasanya adalah negara-negara Skandinavia ya, Denmark ya, dan seterusnya. Selalu andalannya pajak, apalagi negara-negara Skandinavia ya, itu pajaknya bisa sampai 50% ya, pajaknya sampai 50%. Kalau kita lihat pajak penghasilan dari yang undang-undang nomor berapa tadi itu ya, eh, itu itu hanya 35% ya, tertingginya 35%. Yang di atas 5 miliar ya, itu 35%. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Itu kan progresif ya, 5%, 15%, naik 10, naik lagi 10, 25%, naik 5%, 30, kemudian naik lagi 35%. Itu PPH ya. PPH untuk pajak orang pribadi ya. Kalau pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 22%. Ya, 22%. Nah ini apa sedikit gambarannya bagaimana kalau kita tarik ke belakang, ini adalah bagian dari bahwa pajak itu sendiri tidak adil gitu ya. Karena akan menyebabkan total cost akan meningkat. Ya. Total cost meningkat tentu akan mempengaruhi harga jual barang. Saya pikir begitu. Baik Bung, dari penjelasan Anda tadi, apakah ini ciri dari rezim neoliberal? Apa bahayanya bagi rakyat dan lalu bagaimana solusinya Bung Hatta? Iya, neoliberal atau kapitalisme ya. Kapitalisme yang semakin istilahnya mencoba mengganti beberapa titik konsep ya, sehingga kemudian mereka bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkembang. Ya, eh, sumber penerimaan pajak itu tadi sudah kami sampaikan bahwa ini adalah sumber penerimaan yang sangat diandalkan ya. Tidak ada selain itu gitu ya. Dalam artian tidak ada yang lebih diandalkan selain itu ya. Semua pajak dalam ekonomi kapitalisme, semua pajak. Semua negara mengandalkan pajak, tidak ada yang lain, maksudnya lebih 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 tinggi dari pajak, lebih tinggi dari pajak. Bayangkan itu sampai 81% lebih ya,
itu adalah dari pajak. Ya dampak ruginya apa? Tadi harga barang naik, harga barang naik. Karena dia akan mempengaruhi besaran total cost, ya total cost naik maka otomatis harga jual naik. Eh, apa eh, Berbeda dengan ekonomi syariah, ya berbeda dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu kan tidak ada pajak ya. Pertama, nah ini yang perlu dipahami bahwa dalam ekonomi syariah kan tidak ada pajaknya. Apa nah ya dahulu jannah sahibu maks, ya. Tidak tidak masuk surga orang yang memungut pajak, ya. Eh, jadi pajak itu diharamkan, ya diharamkan. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada solusi, tidak ada penggantinya. Instrumen penggantinya jauh lebih dahsyat dari bandingan pajak. Ekonomi syariah punya konsep yang namanya jiswab, ya, zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Ya. Jiswab itu justru dia dia tidak masuk kepada total cost, ya, tidak kepada biaya yang harus kemudian diperhitungkan dalam operasional bisnis. Ya. Jiswab itu tidak demikian. Justru jiswab itu adalah keuntungan tambahan, ya, dalam kacamata pengusaha ekonomi syariah. Jiswab itu adalah keuntungan tambahan yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia membelanjakan atau mengeluarkan zakat, infak, sodakoh, dan wakafnya. Bahkan jiswab itulah harta yang akan dia bawa ke akhirat nanti, gitu. Jadi tidak 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 sepantasnya kemudian itu masuk ke dalam total cost, gitu. Sehingga apa? Sehingga kemudian harga harga barang itu juga akan menjadi lebih murah. Harga barang itu jadi lebih murah. Nah, itu salah satu instrumennya ya, Ziswap. Jadi jelas ya tergambar. Jadi kalau pajak itu naik, tentu akan menaikkan harga barang, ya, menaikkan harga barang. Atau menaikkan tadi total cost naik, maka harga barang menjadi naik. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang dirugikan siapa ya? Lagi-lagi rakyat secara umum, ya. Karena beban hidupnya, living cost-nya akan menjadi lebih tinggi, ya. Akan menjadi lebih tinggi. Kami pikir begitu ya. Baik Bung, lantas solusinya apa Bung dari bahaya yang akan meningkatnya beban atau living cost masyarakat ya Bung? Ya, tadi ada Ziswap ya, kalau dalam ekonomi syariah Ziswap. Yang kedua, eh, eh, tentu kita harus melihat ya bahwa kalau kemudian ekonomi syariah tidak mengandalkan pajak, terus ekonomi syariah itu memberi solusi apa? Ekonomi syariah itu kemudian memahami bahwa sumber-sumber daya alam, ya, sumber daya alam itu itu adalah masuk ke dalam kategori kepemilikan umum, milkiyah ammah, ya. Kepemilikan umum yang seluruh benefitnya, manfaatnya itu harus kembali kepada rakyat secara keseluruhan. Tidak boleh ada satu individu masyarakat yang memiliki secara eksklusif atau mendapatkan secara eksklusif benefit dari sumber daya alam tadi. Tidak boleh ada satupun. Nah, jadi ini satu ya. Jadi eh, eh, apa sumber daya alam tadi itu kemudian dikelola oleh negara dan kemudian dikembalikan seluruhnya kepada rakyat. Tidak boleh diserahkan kepada individu tertentu. Nah, itu satu. Jadi ada kemudian yang kedua ya, ada G-Swap, pemilikan sumber daya alam harus kembali kepada masyarakat ya. Yang ketiga, ekonomi syariah itu punya punya skema pengaturan harta kekayaan seperti misalnya larangan riba, larangan kanzul mal. Nah, ini adalah dua dua konsepsi ya yang sangat ampuh, yang sangat jitu dalam mengatur distribusi harta kekayaan. Distribusi harta kekayaan akan menjadi semakin lancar ya, semakin terdistribusi dengan adil. Tidak ada riba misalnya, maka bagi orang kaya ya, satu-satunya kesempatan bagi dia untuk menambah hartanya itu adalah dengan cara melalui partnership, syirkah.
Tidak ada cara lain bagi dia, ya. Kecuali harus masuk ke dalam bisnis real. Dia tidak punya kesempatan masuk ke dalam sektor-sektor yang sangat spekulatif seperti di pasar modal, di pasar falas, pasar komoditas yang model-model seperti sekarang seperti itu. Tidak ada cara lain bagi dia kecuali dia masuk ke dalam bisnis real. Dengan seperti itu apa? Dengan seperti itu maka akan pengangguran juga akan tereliminir, akan hilang. Maka beban negara juga akan semakin berkurang. Itulah instrumen-instrumen ekonomi syariah mengatur ekonomi. Jadi dan itu juga sangat ampuh ya. Bandingkan dengan pajak seperti sekarang ya. Ditambah kemudian apa tadi membebani harga jual barang gitu ya. Terus kemudian apalagi kemudian ternyata ada sektor-sektor yang apa sektor bisnis yang sifatnya spekulatif yang non real tadi itu gitu ya. Maka ekonomi berjalan sangat sangat apa sangat timpang ya dan tidak stabil ya. Perlu ketahui yang namanya corporate atau perusahaan, yang namanya perusahaan itu misalnya kita mengandalkan investor asing. Investor asing tentu mereka hanya masuk kepada sektor-sektor yang mendatangkan keuntungan besar ya apa cepat BEP-nya, break-even point-nya gitu ya, keuntungannya banyak. Kalau kemudian sumber daya alamnya habis, mereka lari. Terus sumber daya alamnya habis begitu saja. Coba kalau kita kemudian dalam ekonomi syariah tadi, sumber daya alam tadi dikelola oleh negara, gitu ya, dikelola oleh negara, apa, kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Maka apa? Maka akan berputar di tengah-tengah rakyat aja tuh. Tidak dibawa lari oleh perusahaan asing, tidak dibawa lari oleh investor asing, gitu ya. Itulah apa, gambaran ekonomi syariah mengatur perekonomian. Kalau sekarang itu kan kita setiap keuntungan yang hasil dari investor asing tadi itu tentu mereka akan bawa ke luar negeri gitu. Mereka akan bawa ke luar negeri. Indonesia itu dianggap hanya tempat penggemukan sapi saja gitu ya. Ya diperah terus kemudian dagingnya ya dan susunya misalnya gitu ya itu dibawa ke luar negeri ya. Sementara kita hanya dapat ampasnya saja, kotorannya gitu ya, tulang-tulangnya dan seterusnya. Itulah apa ekonomi syariah sehingga jadi yang namanya pajak itu bersifat limited ya, bersifat terbatas ya. Bersifat terbatas. Kenapa? Ya tadi kalau sumber daya alamnya habis, investor asingnya lari. Ya. Investor asingnya lari. Ya. Apa? Belum lagi misalnya tadi akan semakin meningkatkan harga jual barang ya akan harga jual barang naik maka living cost juga akan naik ya living cost juga akan jadi seperti itu ya kalau kita mengandalkan pajak ya mengandalkan pajak. Nah ekonomi syariah punya solusi tuntas solusi yang betul-betul apa jitu ya menyelesaikan persoalan distribusi harta kekayaan persoalan kemiskinan yang ada di negeri ini gitu ya. Jadi seperti itu Ya. mungkin solusinya. Baik Bung Hatta, jadi solusi yang tuntas itu tadi ya Bung, ekonomi syariah gitu ya Bung. Jadi jangan sampai kita itu cuma dapat ampasnya aja ya Bung. Ya, Itu terima sekali. kasih Bung Hatta untuk pemaparannya sore hari ini. Semoga Bung Hatta senantiasa Sama-sama. diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Amin. pemirsa setia Kabar Petang. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share dan komen positif, kemudian share sebanyak-banyaknya, semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Saya Anggi Suwarnadi undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.